Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu tim penilai uji kinerja. Perkenalkan, saya Syafrian Priodi. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Mapel Umum Kementerian Agama tahun 2025 di LPTK Universitas Negeri Yogyakarta, jurusan Sejarah dengan nomor induk mahasiswa 24105164879. Saya akan melaksanakan uji kinerja di MAN 2 Banyumas pada kelas 11 mata pelajaran sejarah materi kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Insya Allah. Semoga semuanya dalam keadaan sehat semuanya ya. Amin. Baik, untuk mengawali pembelajaran di pagi hari ini, seperti biasa, silakan ketua kelas memimpin berdoa terlebih dahulu. Baik, untuk mulai pelajaran pada pagi ini, adalah kita doa terlebih dahulu. Doa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma aftah qulubana ka futuhil arifin wa nawwir qulubana bi hidayatil yaqin. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana yassir lana wa la tu'assir alaina. Rabbana tammimna bil khair. Amin. Baik, saya cek kehadirannya. Atiatara, Aisyah Lubna, Alifah Nursani, Alivia, Alisa Namira, Akila Adam, Arifa, Azahra, Aziza, Hairul, Denisa, sakit ya, Fadil, Faizal, Fatan, Fatur Rahman, Firly, Floweren, Hamimah, izin, Hana Marza, Hulwa, Keisha, Kiren, Maiza, sakit, Marsa, Ahnaf, Miska, Nabila, Naisa, Neva, Nurul, Raka, Resya, Jordi, Siva, Cynthia, Salsa Firna, Umare Diska, Yusuf, Yuyun, Iska. Baik, yang tidak hadir 2 anak ya. Yang satu sakit, satunya izinnya. Baik, untuk mengawali ya pembelajaran kali ini, mari kita ice breaking terlebih dahulu ya. Nanti kalau saya
ucapkan selamat pagi ya. Kalian bisa menjawabnya pagi, 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 luar biasa ya. Dan juga mungkin tambahnya kelas riset apa? Solid, berprestasi ya. Baik. Oke, bisa ya? Baik, kita mulai ya. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Kelas riset. Solid, berprestasi. Ya, tepuk tangan bagi kita semua. Baik, pada pertemuan pagi hari ini ya, sebelum masuk ke materi, masih ingat tidak materi pertemuan sebelumnya ya? Di pertemuan sebelumnya, kira-kira apa? Kemarin masih ada yang ingat? Di era kerajaan-kerajaan Islam ya. Ada yang bisa menyebutkan kerajaan Islam yang ada di Sumatera apa? Samudra Wasai. Yang di Jawa apa? Demak ya. Yang di wilayah Maluku Ternate Tidore ya. Baik, pertemuan ini tentunya sejalan dengan kronologi pembelajaran sejarah. Kalau bangsa kita setelah masa kerajaan Islam, kita akan mengalami era atau sejarah apa? Kolonialisme ya, atau masuknya penjajahan ya. Ini nanti yang akan kita pelajari ya. Kalau dilihat dari gambar ini apa ini? Sebuah kapal ya, berbendera apa? Belanda ya. Oke. Kenapa bangsa-bangsa Eropa rela menempuh perjalanan yang jauh dan beresiko ya? Eropa ke sini apakah dekat? Jauh ya. Jauh, dan tentunya belum seperti di era sekarang ya, aksesnya mudah, transportasinya mudah ya. Di era itu tentunya hanya satu-satunya alat transportasi yang memungkinkan masuk ke wilayah kita ya, tentunya dengan menggunakan kapal. Dan kapalnya belum pakai teknologi modern sama seperti sekarang ya. Baik, oke, silakan disiapkan handphone kalian ya. Pak Guru sudah menyiapkan beberapa soal pretest ya terkait materi yang akan kita pelajari. Silakan coba di-scan, dikerjakan ya, sebisa kalian ya. Silakan. Linknya bisa kebuka ya? Bisa, oke. Silakan dikerjakan. Baik, sudah ya? Sudah? Ya, baik. Oke, sekarang HP-nya disimpan dulu ya. Kita masuk ke materi ya. Jadi tujuan pembelajaran kita di pertemuan kali ini ya, fokusnya ada dua.
yang pertama nanti kita akan belajar tentang bagaimana menjelaskan proses kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia ya. Jadi nanti yang akan kita pelajari bagaimana motivasi orang-orang Eropa ke sini ya. Tadi sudah kalian sebutkan, jauh-jauh itu sebenarnya ngapain ke sini ya. Pasti ada sebuah dorongan, ada keinginan ya. Kalau nggak ada dorongan ataupun motivasi yang kuat ya, nggak mungkin bela-belain datang ke wilayah kita. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, kita nanti diharapkan ya bisa mempelajari bagaimana rute penjelajahan ataupun perjalanan orang-orang Eropa ini ke Indonesia ya. Dan rutenya nanti tentunya berbeda-beda. Karena dari negara-negara Eropa yang datang ke sini ya, itu tidak bekerja sama melainkan bersaing ya. Dan diharapkan nanti dalam pertemuan ini ya kita bisa bekerja sama, bergotong royong ya, dan juga kalian diasah untuk berpikir kritis terkait dengan materi ini. Baik, materi yang esensinya yang pertama adalah situasi regional dan juga global yang berpengaruh dalam motivasi kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia. Materi yang kedua, proses kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia. Baik, ada beberapa situasi regional maupun global ya yang mendorong motivasi orang-orang Eropa datang ke sini. Di antaranya ya ada 4 poin penting. Yang pertama adalah perkembangan iptek. Iptek itu apa? Ada yang tahu iptek? Ilmu, pengetahuan, dan teknologi ya. Dalam perkembangan zaman tentunya tolak ukur kemajuan iptek itu berbeda-beda di setiap zamannya. Kalau di era sekarang ya, negara yang ipteknya tolak ukurnya paling maju, mungkin yang punya apa negara itu? Punya apa? Punya robot, bisa membuat robot. Apalagi kira-kira? Apa? AI. Nuklir ya, itu mungkin tolak ukurnya itu. Tapi di masa itu ya tentunya bukan negara-negara yang bisa membuat ini ya, tapi negara-negara yang mampu dan juga bisa membuat kapal. Untuk apa? Untuk menjelajah dunia ya. Dan negara-negara yang dianggap maju di era itu ya, ini ada 4. Yang pertama Portugis, yang kedua Spanyol ya, yang ketiga Inggris, dan yang terakhir Belanda, benar ya. Oke, perkembangan iptek ini juga mendorong motivasi mereka ke sini. Kalau yang ipteknya negara di sana dulu tidak berkembang ya, kemungkinan ya tidak bisa ke sini ya. Tuh. Jadi 4 negara itu yang tolak ukurnya negaranya berkembang di era itu. Oke, sampai sini paham poin pertama? Paham ya. Oke. Yang kedua, adanya motivasi semboyan gold, glory, dan juga gospel. Ini mungkin sudah sering mendengar ya, semangat 3G ya, atau bisa disingkat itu. Gold artinya emas ya, ini sebuah kiasan ya, artinya bahwa orang-orang Eropa diharapkan keluar wilayah Eropa itu akan mendapat kekayaan. Dengan cara apapun, entah itu berdagang ataupun bahkan menjajah ya. Pada prakteknya terjadi praktek penjajahan itu ya. Padahal awalnya berdagang ya. Kemudian glory, artinya apa glory? Kejayaan ya. Orang-orang Eropa ini diharapkan ketika keluar wilayah Eropa, mereka akan mendapatkan wilayah yang banyak. Semakin banyak wilayahnya, semakin jaya negaranya ya. Jadi 4 negara itu bersaing. Semakin dapat wilayah jajahan banyak ya, semakin jaya negaranya ya. Dari 4 negara ini ya, yang sebenarnya kurang begitu jaya itu Belanda sebenarnya. Karena dapat wilayah jajahannya hanya wilayah kita ya. Sedangkan dibanding lainnya benua Amerika, benua Afrika ya sudah dieksplor semua oleh negara-negara selain Belanda. Yang terakhir gospel. Gospel apa? Penyebaran agama. Jadi ada motivasi juga ketika keluar wilayah Eropa, mereka ini menyebarkan agama ya. Agamanya apa?
Nasrani, ya Kristen, benar. Yang ketiga, ada sebuah peristiwa regional di Eropa ya yang mempengaruhi secara global. Ada peristiwa kejatuhan Konstantinopel. Kejatuhan artinya direbut ya oleh Kekaisaran Turki Utsmani. Pernah dengar wilayah Konstantinopel? Sekarang di wilayah mana? Ya, Istanbul, Turki ya. Jadi kenapa ini berpengaruh ya? Karena dulu sebelum jatuh ke tangan Turki Utsmani, kota ini merupakan kota dagangnya orang-orang Nasrani dan juga orang Eropa. Ketika diambil alih oleh orang Islam ya, otomatis kotanya itu terputus, tertutup. Perdagangan antara Eropa ke Asia otomatis ditutup, diblokade. Apakah orang Eropa menyerah? Tidak ya. Kalau jalan daratnya ditutup, nyarinya jalan apa? Jalan laut, benar ya. Maka ini timbul, mereka kepengen keluar wilayah Eropa, mencari wilayah Asia ya dengan cara lainnya. Kalau dulu jalan darat istilahnya masih ingat apa? Jalur apa? Jalur sutra, benar. Karena komoditas dagangnya itu kain sutra ya. Jadi sebenarnya sebelum era kedatangan bangsa Eropa, orang Eropa juga sudah berdagang dengan orang Asia, khususnya India sama Cina ya. Bahkan yang paling tinggi nilai jualnya itu kain sutra, makanya dinamakan jalur sutra. Ketika ada peristiwa ini, otomatis kotanya penghubung antara Eropa dan Asia tertutup ya, mereka mencari cara lainnya. Ya. Paham sampai sini? Ada pertanyaan? Belum? Ada yang pernah dengar pemimpin Turki Utsmani siapa yang merebut? Ya, Sultan Muhammad Al-Fatih ya ini. Ini kisahnya menjadi salah satu sejarah besar ya bagi Turki ya. Karena diprediksi bahwa yang bisa merebut itu adalah yang dianggap sebagai pemimpin paling baik. Dan pasukan yang paling baik adalah pasukannya beliau ya, karena bisa merebut sebuah kota dagang yang selama berabad-abad lamanya dikuasai oleh orang Eropa dan juga umat Nasrani. Baik, poin yang terakhir ya yang menjadi motivasi kedatangan bangsa Eropa di Indonesia adalah pencarian rempah-rempah ya. Kenapa dicari? Kenapa dicari kira-kira? Berarti di sana ya tidak ada ya. Di sana tidak ada. Karena di sana sedikit ya, kemudian akses ke sininya, ke Asianya ditutup, otomatis ini kondisi ini menaikkan value-nya rempah-rempah. Nilainya rempah-rempah itu semakin tinggi ya. Karena sulit mendapatkannya, barangnya tidak ada. Kalau sekarang apakah masih value-nya tinggi? Tidak. Ada yang tahu kenapa alasannya? Ya, aksesnya sudah mudah, barangnya juga sudah banyak ya, itu. Kalau dulu barangnya sudah sedikit ya, makanya nyari ke wilayah kita ya. Pencarian rempah-rempah ini dikenal dengan istilah jalur rempah ya. Jadi jalur kedatangan orang-orang Eropa ke sini itu juga dikenal dengan istilah jalur rempah. Baik, Pak Guru akan menampilkan sebuah video ya tentang jalur rempah. Silakan disimak ya. Ini adalah cerita tentang Indonesia di masa dahulu kala yang dikenal dengan nama Nusantara. Sejak zaman lampau, Nusantara telah dikenal sebagai daerah penghasil rempah-rempah, komoditi utama dalam perdagangan internasional di masa itu. Rempah-rempah telah lama digunakan penduduk Nusantara dan bangsa lain seperti bangsa Arab, India, Cina, dan Eropa untuk obat-obatan sebagai bumbu masakan dan pengawet makanan. Wilayah penghasil rempah di Nusantara dapat dibagi dalam dua daerah produksi. Daerah pertama adalah di bagian timur, yaitu Kepulauan Maluku dan Kepulauan Banda, yang menghasilkan cengkeh dan pala. Sementara di wilayah barat, yang terdiri atas Pulau Sumatera, Jawa, dan Kalimantan sebagai daerah penghasil lada. Emporium
atau pusat perdagangan terbesar pada masa itu adalah Malaka. Kota ini menjadi tempat bertemunya berbagai pedagang Nusantara seperti Banten, Makassar, Banda, dan Ternate. Emporium tersebut terintegrasi dengan jalur perdagangan Asia. Para pedagang dari Cina, Arab, dan India membawa komoditas tekstil dan porselen. Tingginya harga rempah di pasar dunia mendorong bangsa Eropa untuk membeli komoditas itu langsung dari daerah asalnya. Penjelajah Eropa menemukan jalur ke Nusantara dengan memutari Afrika melalui Tanjung Harapan. Bangsa Eropa yang pertama di Nusantara adalah Portugis pada tahun 1510. Tahun 1511 dipimpin Alfonso de Albuquerque. Portugis kemudian menaklukkan Malaka dan memonopoli perdagangan di sana. Para pedagang tidak lagi bisa berdagang bebas. Mereka pun akhirnya pindah ke pelabuhan dagang lain. Salah satunya adalah Aceh yang terletak di ujung Pulau Sumatera. Dalam catatan VOC, Aceh dikatakan sebagai kota terbuka dengan jalan lebar yang berawal dari pintu masuk kota hingga menuju langsung ke istana para raja. Di timur Nusantara, pusat perdagangan terletak di Pelabuhan Makassar. Awal abad ke-17 merupakan masa kejayaan bagi wilayah ini. Di pesisir Jawa, Banten menjadi pusat perdagangan lada dan berkembang menjadi kota pelabuhan besar. Wilayah ini disinggahi oleh para pedagang dari Jawa, Arab, dan Cina. Tak hanya memproduksi sendiri, Banten juga menerima lada dari wilayah Bengkulu dan Palembang. Hingga abad ke-19 tercatat 135 daerah penghasil lada untuk Banten. Pada tahun 1596, 4 kapal ekspedisi dari Belanda yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman tiba di Pelabuhan Banten. Kedatangan de Houtman ke Nusantara diikuti oleh perusahaan dagang lainnya asal Belanda. Guna mencegah persaingan tidak sehat, pemerintah Belanda kemudian mendirikan VOC pada tahun 1602. Pada tahun 1605, di bawah komando Stephen van der Hamen, menduduki Ambon dan menjadikan sebagai ibu kota penguasa Belanda di Asia Timur. Pemimpin tertinggi dijabat oleh Pieter Both. Tahun 1619, Gubernur Jenderal Jan Pieter Zoutken berusaha menguasai wilayah Jayakarta. Daerah itu kemudian dinamai Batavia. Kota Batavia menjadi residensi Gubernur Jenderal, sekaligus pusat administratif Belanda. Batavia juga menjadi titik temu berbagai jalur pelayaran company di wilayah Asia. Baik, itu sekilas ilustrasi dari perjalanan jalur rempah ya. Sekarang sesi diskusi kelompok ya. Nanti Pak Guru bagikan LKPD ya atau lembar kerja kelompok. Nanti kalian diskusikan bagaimana rute kedatangan orang-orang Eropa atau pelaut Eropa menuju ke Nusantara ya. Boleh membuka Google Map, boleh browsing ya. Boleh juga membuka buku literasi tentang kedatangan orang-orang Eropa ini. Jelas kira-kira bisa dipahami? Jelas, baik, saya bagikan. Ya, sama-sama. Ini Mbak. Ya. Ya. Ya, silakan ya. Sudah terima semua LKPD-nya? Ya, silakan dibaca petunjuknya ya. Kalian pelajari rutenya ya, kemudian didiskusikan. Nanti kalian presentasikan bagaimana rutenya, kemudian apa latar belakang dari motivasi masing-masing negara Eropa ini datang ke Indonesia ya. Diskusikan bagaimana latar belakangnya, siapa tokoh pemimpin ekspedisinya, bagaimana rutenya, dan juga kesimpulan dari apa yang kalian diskusikan ya. Nanti dipresentasikan.
Silakan. Jangan lupa ditulis nama kelompok kalian ya, nama anggotanya dan juga nama kelompok kalian. Presentasi. Aku nandain pertama ya, maksudnya ini. Silakan ditandai wilayahnya ya, kemudian dihubungkan wilayah-wilayah yang didatangi oleh para pelaut Eropa. Kelihatan. Nanti ini dikasih keterangannya di sini ya. Iya. Dinamai wilayahnya terus dihubungkan garisnya ya. Hah? Nanda ini kok maksudnya apa ya? Bentar. Ini kan kota pertamanya udah tertandain yang setiap negara. Nah, ini kan kalau di sini kan ini ada sekalian tulisannya yang kota pertama gitu loh. Nah, ini enaknya ditulisnya kayak gimana ya? Di tanda panah. Iya ya. Misalnya ini Spanyol, ini Portugis, ini Belanda, ini Inggris, nanti di tanda panah, di titik-titik, nanti penjelasannya di yang bagian yang kosong gitu. Kalau di sini kan ini langsung di titiknya. Nah, ini kayak misalnya tabrakan apa nggak jelas kan ini, soalnya pulpennya tebelnya sama kayak yang garis ini. Nah, ini bisa dikasih tanda panah sama garis titik-titik aja. Penjelasannya di yang kosong. Ditulis wilayah yang utama aja. Bisa. Tapi kalau soalnya apa ya, ini nggak cuma satu kota tok, nanti ada titik yang lainnya juga, ada kayak misalnya Diutamakan yang rutenya Portugis dulu ya dan juga Spanyol ya. Karena berdasarkan tahun kedatangannya ya, yang lebih dulu negara itu dibandingkan Belanda. Belanda itu yang terakhir ya, makanya Belanda itu lama sekali menjajah wilayah. Coba aku baca ini. Fokusnya adalah ini nanti, bagaimana bangsa-bangsa Eropa bisa menemukan dan datang ke Nusantara ya. Itu fokus yang kalian diskusikan. Nah, kayak gini aja nih. Nah, ini sekarang tinggal dilanjutin. Pertama berarti yang Portugis berarti yang merah di garis ini. Iya. Ya, titik-titik agak garis patah-patah tapi lebar. Di Malaka ya, terus Portugis Malaka, terus ini di Maluku sini nih. Di sini nih. Ini yang apa? Iya, yang ini di antara ini nih.
yang Oh, diapit, yang diapit. iya sini. Iya iya situ. Jadi dekat situ ya. Iya, nanti situ kasih itu. Kalau nulis mah nggak usah. Iya, langsung warna aja nggak apa-apa. Ini yang Portugis ya. Portugis sampai sini nih. Sampai mana ya? Sampai yang nah ini. Yang ini Iya, yang pulau sampai kecil. ini. Nah, Iya. benar. Iya. Nah, ini titik-titiknya mau ditulis sekarang. Iya, sudah sampai mana? Iya, oke. Wilayahnya ditandai ya. Tandain aja dulu, Tandai nggak apa-apa. wilayah. Pakai yang hitam, pakai pulpen hitam. Yang titik-titik Kan yang ada penghubungnya beberapa yang itu. lewat situ lagi nanti, jadinya nggak usah jadinya nggak usah ditulis. Ternate. Ya. Kalian garisi yang Spanyol ya. Nanti maju yang Spanyol. Garisi yang Spanyol ya. Iya, itu tandain dulu nggak apa-apa. Ada yang lewat dulu. Mau ditandain di sini nih. Sini. Iya di sini yang Pak bawah. Iya nggak apa-apa. Kalian garisi yang Inggris ya. Nanti maju yang Inggris. Ya. Rul, gantian Rul. Yang Portugis, yang Spanyol. Warna hitam. Spanyol ke barat. Dari sini ke sini nih. Patagonia. Benar tak tanda nih. Nah ini nih. Ini tulis Patagonia. Iya, sebelahnya nggak apa-apa, cukup sih. Iya, lewat situ. Apa? Lah, sing penting ada keterangannya nanti. Kok pergi dandanan? Apa? Ya kok sing garisi Mencang-mencang kok. Nah, nek kae apa? Kowe sing apa Inggris kayak pada karo Yang Spanyol, Belanda. pada karo Portugis. Yang Belanda coba. Terus Digarisi yang Belanda ya. ke sini, nah mentok sini nanti sambungnya sini. Ya nanti aja. Nanti presentasi yang Belanda ya. Oh, Ya. Yang Belanda. Sambungnya sini. Ya sini ya. Nah sini nih, sini yang dititikin tadi. Dari sini ya
sini lurus langsung lah. Nah, habis itu ke Ternate terakhir. Ini yang terakhir di Ternate. Nah, udah. Terus Inggris biru. Itu gantian sing Inggris. Dari malu nih sing nek-nekne abang. Yang Portugis sudah? Sudah. Sudah, oke, baik. Nanti Portugis ya. Iya. Siap Portugis. Terus ini penting kan? Inggris. Iya pada baik karo sing Terus nanya terus. iya. Ini ya. Heeh. Pantang. Garisnya Inggris kembar karo sing abang di garis Portugis. Terus kan Iya. terus sebelah ya. Apa? Sebelah. Iya. Sebelah ya. Dengan iya sebelah ya. Terus Kelompok Ngene. 4 ya. langsung bu. Malaka ki Belanda sing ijo. Oh iya. Itu Belanda. Jadi kalau gua Malaka pernah Ada kesulitan? Yang ada kesulitan bisa ditanyakan. Banten oh iya. Gimana, Iya, Kiren? biru ke Belum ada, bisa ya? biru. Nah, nang kene kowe Literasinya Apa? dicari ya, silakan. pun melu ni garis sing abang. Terus apa? Berarti yang bermalaka. Banten. Nek. Iya, paling enek. Terus wis ngono. Titik terakhirnya kan ngono. Tadi apa? Indonesia. Dengan apa? Iya. Terus apa sih? Nah, nyilih jelas. Baik, waktunya 5 menit lagi ya. Ada yang sudah selesai? Nenek Belum. Baik, segera diselesaikan ya. Nanti hijau ya. Lanjut atau baik? Berapa menit sudah? Lewat samudra. Dia bisa bisa. Burung. Kita me pada gitu. Keturunan lagi. Terus harapan terus kan? Kita tandai ya. Maksudnya apa? Pemimpin ekspedisi Portugis. Merah. Baik, waktunya sudah selesai ya. Kita mulai presentasi. Untuk presentasi yang pertama, silakan kelompok 2 ya, dipresentasikan rutenya Portugis. Silakan. Perwakilan kelompok bisa ke depan. Berapa anak pak? 4 anak. Silakan. Bisa? Hah? Dia ngeklik. Kok kelas berapa? Riwe. Apa?
Diwaca. Ke depan ya Pak. Iya. Moderatornya siapa? Silakan. Satu lagi. Ya, yang lain nanti menyimak ya sambil apakah nanti diskusi dari kelompok yang di depan barangkali ada yang mau menambahkan ya, nanti bisa ya. Ditunjukkan hasilnya, Mas. Iya. Oke, silakan dimulai. Sebelumnya perkenalkan anggota kami yang pertama ada saya adalah Surabaya dari Asli Dapur. Saya Faisal Musri Dwaldiansah, absen 13. Sini kita akan mempresentasikan jalur yang dilalui oleh Portugal. Silakan. Faisal. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang rute pelaut Portugis ke Nusantara. Yang pertama, latar belakangnya. Pada tahun 1453, kejatuhan Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani yang mengakibatkan jalur perdagangan rempah ke Eropa terputus. Selanjutnya, Portugis mencari jalur laut baru ke negeri rempah yaitu Maluku. Motivasinya yaitu gold, kekayaan, glory, kejayaan, dan gospel, penyebaran agama Nasrani. Tokoh utama penjajahan Portugis yang pertama yaitu Bartolomeu Dias pada tahun 1488 yang menemukan Tanjung Harapan di Afrika Selatan. Yang kedua ada Vasco da Gama tahun 1498 tiba di Calicut, India melalui Tanjung Harapan. Yang ketiga Alfonso de Albuquerque tahun 1511 merebut Malaka dari Kesultanan Malaka. Yang terakhir Antonio de Abreu dan Francisco Serrao tahun 1512 yang memimpin ekspedisi dari Malaka ke Maluku. Poin selanjutnya jalur rute Portugis. Ekspedisi pertama dipimpin oleh Bartolomeu Dias, berlayar dari Portugis menuju ke Cape Verde atau Tanjung Verde. Kemudian menyelusuri pantai barat Afrika, menemukan Cape of God Hope atau Tanjung Harapan. Rute pelaut Portugis dilanjutkan oleh Vasco da Gama yang berlayar menyusuri pantai timur Afrika dan sampai di Calicut atau Kalkuta, India. Rute pelaut Portugis dilanjutkan oleh Alfonso de Albuquerque ke arah timur hingga sampai di Malaka. Ekspedisi ke timur Nusantara dilanjutkan oleh Francisco Serrao dan Antonio de Abreu yang sampai di Maluku. Kesimpulannya, Portugis adalah bangsa Eropa pertama yang berhasil mencapai Nusantara lewat jalur laut. Yang kedua, fokus utamanya yaitu menguasai perdagangan rempah di Maluku. Terakhir, kedatangan Portugis menjadi awal kolonialisme Eropa di Indonesia. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Apakah ada pertanyaan? Iya, silakan. Pertanyaan. Nabila Pasar. Disebutkan namanya. Apa dampak kedatangan Portugis di Indonesia? Pertanyaan ada lagi yang mau bertanya? Ya, silakan. Nama saya Arifah Sabila. Saya bertanya mengapa Maluku menjadi tujuan utama pelaut Portugis. Ya, ada lagi ini. Siapa tokoh? Namanya siapa? Siapa Firmani Sapuniagung dari absen 36. Siapa tokoh Portugis yang berhasil menguasai Malaka dan apa tujuannya? Oke. Mungkin dibuka 3 pertanyaan ya. Silakan yang pemateri di depan bisa dijawab.
Baik, pertanyaan yang pertama, yang apa dampak kedatangan Portugis di Indonesia? Itu terjadi monopoli perdagangan rempah, konflik politik dengan kerajaan lokal, Ternetidore, penyebaran agama Katolik, serta pengenalan senjata api dan benteng pertahanan. Ya, oke. Tadi Pasha ya. Pertanyaan kedua, apakah sudah terjawab kelompok yang depan? Pertanyaan yang kedua, mengapa Maluku menjadi tujuan utama pelaut Portugis? Karena Maluku dikenal sebagai Spice Island atau pusat rempah-rempah dunia, cengkeh, pala, lada yang sangat mahal di pasar Eropa. Ya, tadi pertanyaan siapa ya? Bila ya. Oke, sudah terjawab. Silakan yang ketiga, apakah sudah terjawab? Pertanyaan yang ketiga, siapa tokoh Portugis yang berhasil menguasai Malaka dan apa tujuannya? Itu ada Alfonso de Albuquerque pada tahun 1511 dengan tujuan menguasai jalur perdagangan rempah dari Nusantara ke Eropa. Ya, adakah yang bertanya lagi? Ada yang mau menambahkan tentang barangkali kelompok kalian yang didiskusikan ada informasi lebih dari teman kalian yang di depan? Ya? Ada? Ya, Pasya, silakan menambahkan ya, Pasya. Itu di bidang ekonomi ada monopoli dagangan konflik dengan kerajaan lokal itu Ternate di Malaka. Terus di bidang sosial budaya barat agama Katolik dan pengenalan teknologi maritim. Sama yang terakhir di bidang militer itu memperkenalkan senjata api dan banyak. Ya, oke. Tadi mungkin Pasya lebih ini ya, menambahkan ke dampaknya ya, lebih luas. Tadi yang disampaikan di depan mungkin belum menyeluruh ya. Oke, kira-kira cukup jelas ya apa yang disampaikan oleh kelompok yang di depan. Apakah ada perbedaan rutenya maupun hasil diskusinya dengan kelompok kalian? Tidak ya, kurang lebihnya sama ya. Baik, silakan bisa diakhiri. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan perkataan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, beri tepuk tangan ke kelompok yang depan. Baik, kelompok berikutnya ya. Tadi negara pertama yang masuk ke wilayah Nusantara adalah siapa tadi? Portugis ya. Negara kedua yang tidak mau kalah ya dengan kedatangan bangsa Eropa ini tentunya adalah negara Spanyol ya. Silakan kelompok 3 mempresentasikan hasil diskusi tentang rute kedatangan negara Spanyol. Kelompok 3. Oh, maaf. Yang kelompok 3 mana? Oh iya. Iya, silakan. Ke depan. Iya. Moderator sama moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami memperkenalkan diri untuk menyampaikan hasil presentasi kami. Perkenalkan, nama saya Syalsa Firna Anissa Kurniagung dari absen 36. Saya Kesha Nadifa Majid dari absen 21. Saya Adam dari absen 6.
Saya sudah pada sama lebih dari ya. Baik, penjelasan akan disampaikan oleh Fadil. Yang pertama itu ada latar belakang di sini ada tiga. Yang pertama itu abad ke-15. Spanyol dan Portugis bersaing menguasai jalur lempah. Yang kedua yaitu pada tahun 1494 terjadi perjanjian Tordesillas, yaitu dunia dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu wilayah timur Portugis dan wilayah barat yaitu Spanyol. Dan yang ketiga yaitu Spanyol mencari jalur barat untuk mencapai Maluku. Selanjutnya itu ada tokoh utama penjelajah Spanyol. Yang pertama itu ada Christopher Columbus pada tahun 1492. Dia itu menemukan benua Amerika. Dia berpikir bahwa itu benua India. Yang kedua itu ada Ferdinand Magellan pada tahun 1519 sampai 1521. Dia memimpin ekspedisi pertama untuk mengelilingi dunia. Dan yang ketiga itu ada Juan Sebastian Elcano. Dia melanjutkan ekspedisi Magellan setelah Magellan gugur di Filipina. Dan yang keempat yaitu ada Elcano dan timnya. Pada tahun 1522, dia berhasil sampai ke Spanyol dengan membawa rempah dari Maluku. Dan yang ketiga itu di sini ada jalur rute Spanyol. Ekspedisi penjelajahan samudra pelaut Spanyol diawali dengan Christopher Columbus berlayar dari Spanyol dengan tujuan menemukan benua Asia. Melewati rute barat, Eropa mencapai pantai timur benua Amerika bersama Amerigo Vespucci. Rute penjelajahan dilanjutkan oleh Ferdinand Magellan menyusuri ujung selatan benua Amerika, Selat Magellan. Melanjutkan ke arah barat, menyeberangi Samudra Pasifik menuju Asia hingga menemukan Filipina. Dan ekspedisi menuju Nusantara ke arah selatan dilanjut oleh Sebastian Elcano hingga sampai di Maluku. Ekspedisi Sebastian Elcano ke arah selatan menemukan arah kembali ke Eropa hingga di Cape of Good Hope, yaitu Tanjung Harapa, kemudian Cape Verde, yaitu Tanjung Verde yang kembali ke Spanyol. Yang terakhir itu ada kesimpulan. Yang pertama itu Spanyol mencari rempah dengan jalur barat karena wilayah timur sudah dikuasai oleh Portugis. Yang kedua yaitu ada ekspedisi Ferdinand Magellan dan Sebastian Elcano membuktikan bahwa bumi itu bulat melalui pelayaran mengelilingi dunia. Dan yang ketiga yaitu kehadiran Spanyol di Maluku memperumit konflik dan akhirnya dihentikan melalui perjanjian Saragossa. Iya. Iya, silakan. Cukup ini ya, lengkap yang disampaikan oleh kelompok yang di depan. Kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Silakan. Raka ya. Ya, ditampung dulu ya. Ada lagi pertanyaan? Siva ya, silakan. Apa dampak dari kedatangan bangsa Spanyol yang ada di Maluku terhadap kerajaan-kerajaan lokal? Ya, ditampung dulu ya. Silakan didiskusikan. Terakhir, Fatur ya. Tadi kayaknya paling cepat, Fatur. Iya. Berdasarkan masa pertolongan di tahun 19, disebutkannya di sini mengapa Spanyol akhirnya meninggalkan Maluku dan apa isi perjanjian Saragossa di tahun 1512. Oke, mungkin dibatasi 3 ya. Nanti biar kelompok yang lainnya menambahkan ataupun menyanggah dari apa diskusi yang di depan. Baik, kelompok yang di depan sudah siap menjawab? Ya, silakan. Ini mau jawab pertanyaan dari yang Raka dulu. Itu jawabannya karena wilayah timur sudah dikuasai Portugis berdasarkan perjanjian Tordesillas tahun 1494. Perjanjian ini membagi dunia menjadi 2 bagian, yaitu ada wilayah timur untuk Portugis dan wilayah barat itu untuk Spanyol. Jadi oleh karena itu Spanyol mencoba mencari jalan menuju Maluku dengan berlayar ke arah barat melewati Samudra Atlantik, Amerika lalu Samudra Pasifik. Terus yang pertanyaannya Syifa, itu yang apa dampak kedatangan Spanyol di Maluku ya tadi.
Itu kedatangan Spanyol tuh memperumit konflik antara Ternate dan Tidore. Terus Portugis bersekutu dengan Ternate, sementara Spanyol mendukung Tidore. Hal ini membuat rivalitas kedua kerajaan menjadi tajam karena masing-masing mendapatkan dukungan militer dari bangsa Eropa. Terus persaingan tersebut itu memburuk stabilitas politiknya di Maluku. Kemudian yang pertanyaan terakhir yang dari Fatur itu jawabannya karena Spanyol akhirnya meninggalkan Maluku karena adanya perselisihan dengan Portugis mengenai batas wilayah pengaruh. Perselisihan ini diselesaikan melalui perjanjian Saragossa tahun 1529 yang menetapkan bahwa Maluku masuk ke wilayah kekuasaan Portugis. Sebagai gantinya, Spanyol fokus menguasai Filipina sebagai basis kekuatan mereka di Asia. Oke, cukup jelas ya sepertinya ya. Bagaimana Fatur sudah mendapatkan informasi terkait pertanyaan yang disampaikan tadi? Perjanjian Saragossa ya, itu perjanjian pemisah antara Portugis dan Spanyol. Ketika ketemu di wilayah mana tadi? Wilayah Maluku ya, benar. Jadi kalau nggak dipisah dengan perjanjian nanti mungkin akan perang di situ ya. Padahal tujuan mereka ini tadi punya masing-masing tujuan ya. Nggak mungkin negara Eropa berperang di tanah yang dituju untuk mencari kekayaan, rempah-rempah ya. Kemudian menyebarkan agama dan juga mencari kejayaan di sana. Kalau perang nanti tujuan awalnya tidak akan tercapai. Oke, ada yang mau menambahkan? Barangkali ada diskusi yang kelompok kalian dapatkan terkait dengan Spanyol? Iya? Ya, silakan. Aziza. Mau menambahkan arti penting ekspedisi pelaut Spanyol dalam sejarah dunia. Ekspedisi Magellan dan Sebastian Elcano merupakan pelayaran pertama yang berhasil mengelilingi bumi. Hal ini membuktikan bahwa bumi itu bulat serta membuka era baru perdagangan dan interaksi antara bangsa di dunia. Ekspedisi ini juga menandai bahwa globalisasi, di mana jalur laut menghubungkan Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika. Iya, oke. Tadi bagus sekali ya yang ditambahkan oleh Aziza. Peran dari para pelaut Spanyol ini tentunya sangat besar ya di era sejarah perjalanan rempah-rempah itu sendiri. Karena pelaut Spanyol ini membuktikan bahwa bumi itu bulat. Ketika sampai di titik Maluku ya, para pelaut Spanyol ini melanjutkan perjalanan, tidak putar balik ke arah yang tadinya berangkat ya, tapi melanjutkan ke arah selatan. Ternyata bisa ketemu Afrika, bisa ketemu ke benua Eropa lagi ya. Tadi pelaut siapa yang dicatatkan dalam sejarah bisa mengelilingi dunia? Iya. Apa? Sebastian atau Ferdinand? Ayo. Ya, ini sebenarnya ada fakta sejarah ya. Yang dicatatkan dalam catatan sejarah itu pemimpin ekspedisinya Ferdinand Magellan. Tapi secara fakta sebenarnya Ferdinand ini sudah meninggal di tengah jalan ya, tepatnya di Filipina ketika dalam ekspedisi pelayarannya. Tapi karena tentunya kalau pemimpin gugur ya, tentunya ada yang melanjutkan. Yang melanjutkan yaitu Sebastian Elcano ya. Jadi secara fakta sebenarnya Sebastian yang sampai pulang lagi ke Spanyol ya, tapi yang dicatatkan dalam catatan sejarah pelaut pertama mengelilingi dunia adalah Ferdinand Magellan ya. Karena pemimpin ekspedisi pasti yang sudah membiayai ekspedisinya ya, kemudian memimpin kapal-kapal yang banyak dan sebagainya ya. Oke, ada pertanyaan lagi atau sanggahan ataupun tambahan dari materi rute pelayaran Spanyol? Tidak ya, cukup ya. Baik, silakan diakhiri. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kelompok yang
Baik, berikutnya ya. Tadi Portugis sudah, kemudian Spanyol sudah disampaikan juga ya. Yang ketiga, ekspedisinya Inggris. Silakan. Ekspedisinya Inggris. Kelompok 4 ya. Ya, silakan. Perwakilan kelompoknya bisa ke depan. Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai rute Inggris ke Nusantara. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Aisyah Lubna dari absen 2. Saya Liva Nursani dari absen 3. Saya Azizah Salsabila dari absen 9. Saya Maulana Hanaf Fausta dari absen 25. Ya. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang rute pelaut Inggris ke Nusantara. Pada akhir abad ke-16, Inggris ingin menyaingi Portugis dan Spanyol yang sudah terlebih dahulu menguasai jalur rempah. Pada tahun 1600, Raja Inggris mendirikan East India Company untuk mengurus perdagangan ke Asia. Motivasi Inggris yaitu menguasai perdagangan rempah, memperluas jaringan dagang, dan memperkuat kekuatan maritim. Selanjutnya adalah tokoh utama perjalanan Inggris, yaitu Francis Drake pada tahun 1577 sampai 1580, yaitu memimpin pelayaran keliling dunia kedua setelah Sebastian Elcano singgah di Ternate. Selanjutnya adalah jalur rute pelayaran Inggris. Ekspedisi berlayar dari Inggris berangkat ke arah timur menyusuri Samudra Atlantik, mengitari Tanjung Harapan, memasuki Samudra Hindia singgah di India, Goa dan Kalkuta. Dari India menuju Aceh, Banten, Maluku untuk mencari rempah. Inggris akhirnya lebih fokus di India dan Malaysia setelah kalah bersaing dengan Belanda di Nusantara. Selanjutnya adalah kedatangan Inggris di Indonesia. Pada tahun 1579, Francis Drake singgah di Ternate, membawa rempah ke Inggris. Selanjutnya pada 1619 sampai 1682, Inggris membuka kantor dagang di Banten, Ambon, Banda, namun kalah bersaing dengan VOC Belanda. Selanjutnya tahun 1811 sampai 1816, yaitu Inggris berkuasa di Jawa setelah merebutnya dari Belanda. Selanjutnya adalah kesimpulan. Inggris masuk ke Nusantara melalui jalur timur, Tanjung Harapan sampai Samudra Hindia, lalu ke Aceh, kemudian Banten sampai Maluku. Walaupun sempat bersaing dengan Belanda, Inggris tidak terlalu lama bertahan di Nusantara. Peran besar Inggris terlihat pada masa pendudukan Jawa pada tahun 1811 sampai 1816 di bawah Thomas Stamford Raffles. Baik, cukup dari kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Iya, pertanyaan ya, sesi pertanyaan. Silakan Mbak Alisa. Izin menjawab. Bentar, ada lagi yang ingin bertanya? Tidak? Baik, silakan. Karena Inggris kalah bersaing dengan Belanda yang lebih kuat melalui VOC. Belanda juga berhasil memonopoli perdagangan rempah dan menyingkirkan Inggris dari pusat-pusat perdagangan di Maluku dan Banten. Akhirnya, Inggris lebih memutuskan perhatiannya di India, Malaya, dan Singaparna yang kemudian menjadi basis utama kekuatan Inggris di Asia Tenggara. Oke, bagaimana Alisa? Pak Guru menambahkan ya, tadi Inggris ini dalam sejarah kehidupan bangsa kita ya, memang sempat melakukan kolonialisme ya, dan juga imperialisme, tapi tidak selama Belanda ya. Sebagai salah satu alasannya tadi, fungsi dagang
yang dimiliki atau perusahaan dagang yang dimiliki oleh Inggris itu lebih kuat di wilayah mana tadi? India ya. Kalau Belanda punya perusahaan dagangnya namanya apa? VOC ya, VOC. Kalau Inggris punya juga ya namanya EIC, East India Company ya. Kalau VOC Verenigd Oost-Indisch Company ya. Jadi itu punyanya Belanda, kalau EIC punyanya Inggris ya. Sudah lebih kuat di wilayah India ya. Kalau di wilayah Nusantara fokusnya itu di Singapura dan juga Malaysia ya. Yang sudah memonopoli wilayah kita ya lebih dulu VOC. Lebih kuat VOC ya. Oke, kira-kira bisa dipahami? Bisa? Baik, silakan bisa di akhir presentasinya. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kelompok yang di depan. Ya, terima kasih. Baik, tadi Portugis sudah ya, kemudian Spanyol, kemudian ketiga Inggris, yang terakhir berarti ada negara apa? Belanda ya. Siapa yang mau menyampaikan hasil diskusinya tentang rutenya Belanda? Ya, oke, silakan. Kelompok berapa? Kelompok 3. Ya, perwakilan kelompoknya silakan. Moderator? Moderator? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang rute pelayaran Belanda. Izinkan memperkenalkan diri, saya Setiawan Jordi, absen 33. Saya Nefasa Sabila dari absen 29. Saya Syifa Lufiani dari absen 34. Saya Adia Tarasista, absen 1. Pertama itu ada latar belakang dari negara Belanda datang ke Nusantara. Yang pertama, akhir abad ke-16, di mana Belanda ingin menyaingi Portugis dan Spanyol dalam perdagangan rempah. Kemudian untuk poin kedua, tahun 1602, Belanda mendirikan VOC atau Verenigde Oost-Indisch Company untuk mengatur perdagangan di Asia. Tujuannya yaitu untuk menguasai jalur lempah, memonopoli perdagangan, dan memperkuat posisi ekonomi Belanda di Eropa. Untuk tokoh utamanya sendiri, yang pertama ada Cornelis de Houtman, yaitu pada tahun 1596 melakukan ekspedisi pertama Belanda ke Nusantara, kemudian Belanda tiba di Banten. Kemudian yang kedua ada Jacob van Eyck yang pada tahun 1598 berhasil membawa rempah dari Maluku dalam jumlah besar. Untuk jalur rutenya sendiri dimulai dari ekspedisi Belanda menyusuri Samudra Atlantik, mengitari Tanjung Harapan di Afrika Selatan, kemudian memasuki Samudra Hindia, melakukan pelayaran ke Banten pada 1596 sebagai pelabuhan utama Jawa, yang merupakan titik awal bangsa Belanda masuk Indonesia. Dari Banten, Belanda memperluas ke Maluku, Ambon, lalu ke Banda. Kemudian mendirikan pusat kekuasaan di Batavia pada 1619. Selanjutnya ada kedatangan Belanda di Indonesia pada tahun 1596. Terdapat ekspedisi pertama Cornelis de Houtman mendarat di Banten, namun gagal mencari rempah-rempah. Lalu pada tahun 1598 terdapat ekspedisi Jacob van Eyck berhasil mendapatkan rempah dari Maluku. Dan yang terakhir pada tahun 1602, VOC didirikan markas awal di Maluku, kemudian dipindahkan ke Batavia. Kemudian kesimpulan dari presentasi kami yaitu Belanda masuk ke Nusantara melalui jalur timur, yaitu Tanjung Harapan, Samudra Hindia, dan Banten. Kemudian VOC menjadi organisasi dagang paling kuat di Asia. Lalu kehadiran Belanda menandai awal kolonialisme panjang di Indonesia yang berlangsung lebih dari 300 tahun.
Ya, cukup jelas ya tadi yang disampaikan oleh kelompok yang teman-teman kalian yang di depan. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Ya, Iren, silakan. Boleh dijelaskan lagi nggak siapa tokoh pelaut Belanda yang pertama kali datang ke Nusantara, terus hasilnya gimana? Ada lagi yang ingin bertanya? Tidak? Oke, kalau tidak silakan bisa didiskusikan kemudian dijawab. Izin menjawab dari pertanyaannya Kiren. Tokoh tersebut adalah Cornelis de Houtman yang memimpin ekspedisi pertama tahun 1596 dan tiba di Banten. Ekspedisi ini dianggap kurang berhasil karena terjadi konflik dengan penguasa Banten, sehingga Belanda tidak dapat keuntungan besar. Namun perjalanan ini membuka jalan bagi ekspedisi lainnya, ekspedisi Belanda berikutnya. Sekian. Oke, tadi ya, pemimpin ekspedisi yang pertama adalah Cornelis de Houtman ya. Turun pertamanya di Nusantara, bukan di Maluku, bukan juga di Sumatera ya, bukan di Malaka, tapi di Pulau Jawa, yaitu di Banten ya. Ini sedikit berbeda dengan yang pelaut lainnya ya. Ini tentunya karena pelaut-pelaut Belanda itu lebih berpengalaman ya, lebih berpengalaman apa? Melihat era sebelumnya. Portugis, Spanyol sudah menduduki wilayah A, B, C ya. Nah ini Belanda mencari titik wilayah yang lainnya ya. Dan kedatangan pelaut Belanda yang pertama ini ya, ini dianggap tidak sukses atau tidak berhasil ya. Salah satu alasannya tentunya rombongannya awal ini tidak bisa menjalin hubungan baik dengan penduduk lokal atau kerajaan-kerajaan lokal yang dia singgahi ya. Bahkan dianggap menghamburkan uang ya, karena perjalanannya panjang, kemudian ke sini tapi tidak berhasil berdagang, tidak berhasil membawa rempah-rempah. Mana ekspedisi baru dianggap berhasil ketika di tangan kepemimpinan Jacob van Nex. Ketika masuk ke Banten ya, dia bisa menjalin hubungan baik dengan kerajaan Banten, kemudian melanjutkan perjalanan ke wilayah timur Nusantara, yaitu di Maluku. Kenapa bisa dianggap sukses? Karena rombongannya Belanda ini bisa mendirikan perusahaan dagang ya. Perusahaan dagangnya apa tadi namanya? VOC ya. Markas awalnya itu sebenarnya di Maluku sebelum dipindahkan ke Batavia ya. Baik, jelas kira-kira materi rutenya Belanda? Jelas? Baik, silakan bisa diakhiri. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kelompok yang di depan. Ya. Baik, Pak Guru sedikit ulas ya tadi dari 4 negara Eropa yang berhasil masuk ke wilayah Nusantara. Kalau diurutkan dari kedatangannya ya, pertama Portugis, kemudian Spanyol, Inggris, dan terakhir Belanda ya. Dan pemimpin ekspedisi yang pertama singgah di Nusantara ya, ini namanya Alfonso de Albuquerque. Dia ini melanjutkan perjalanan yang dibuka oleh para pelaut Portugis dari wilayah India menuju ke Malaka. Ya. Misi awalnya sebenarnya para pelaut Eropa ini mencari wilayah India tentunya. Tapi karena sudah ada aturan untuk mengeksplor dunia ya ke arah timur ya, maka dilanjutkan perjalanannya ke arah timur, tidak ke arah barat. Karena apa tadi? Aturan perjanjian Tordesillas ya. Jadi bumi itu seperti dibagi menjadi 2 ya, punyanya Portugis dan juga Spanyol berdasarkan perjanjian Tordesillas. Spanyol boleh mengeksplor dunia ke arah barat, sedangkan Portugis ke arah timur semuanya. Sudah ke arah barat, sudah ke arah timur, tapi karena bumi itu bulat ya, jadi ketemu di titik yang sama. Ketemunya itu di Maluku. Ya. Ketika perjanjian pertama berarti sudah tidak berlaku karena ketemu lagi ya.
Di Maluku sendiri ketemu dengan kerajaan-kerajaan Islam kita ya. Di Maluku ada kerajaan apa? Ternate, Tidore ya. Portugis bekerja sama dengan Ternate, Spanyol bekerja sama dengan Tidore. Bahkan hampir mau perang ya. Karena hubungan dagang, kemudian sengit ya perdagangannya dan sebagainya, akhirnya bisa menimbulkan peperangan. Maka dipisahlah dengan perjanjian Saragossa. Tadi Fatur yang tanya ya, isi inti dari perjanjian Saragossa yang berhak menguasai wilayah Maluku adalah siapa? Portugis. Sedangkan Spanyol itu batasnya adalah di atasnya wilayah Filipina, benar ya. Makanya ini membuktikan juga Spanyol itu tidak lama ya melakukan imperialisme, bahkan tidak sempat melakukan imperialisme ya di wilayah kita. Tapi dengan para pelaut Spanyol ini ada aturan untuk meninggalkan Maluku ya, ekspedisinya malah berlanjut ke selatan. Sebastian Delcano sampai ke Afrika dan kembali lagi ke mana? Ke Spanyol lagi, ke benua Eropa lagi. Oke, jadi dari 4 rute itu ya, tentunya tadi sudah dipelajari kedatangannya berbeda-beda ya. Yang mempelopori siapa? Portugis ya. Yang mengakhiri terakhir Belanda ya. Oke, kira-kira bisa dipahami dari materi yang kita bahas pada pertemuan kali ini? Baik, terima kasih buat semua tadi yang sudah presentasi dan juga diskusi tentang masing-masing latar belakang, kemudian ada tokohnya ya, dan juga kesimpulan ya. Mungkin ada salah satu siswa yang mau menyampaikan apa yang kita dapatkan di pertemuan kali ini. Silakan. Ya, boleh Siva, silakan. Bisa mungkin berdiri. Ya, minta tolong. Jadi setelah pembelajaran sejarah kali ini, saya jadi lebih banyak belajar bahwa kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara itu bukan hanya sekedar mencari rempah-rempah, tapi kedatangan mereka juga Saatnya jam ketiga dimulai. It's time to begin the third lesson. kedatangan mereka juga ternyata membawa dampak besar bagi penjajahan di Indonesia. Jadi saya juga sadar bahwa ternyata sejarah kolonialisme di Indonesia itu panjang dan berawal dari motivasi sederhana berupa rempah-rempah. Ya. Kemudian juga saya suka ketika belajar sejarah itu menggunakan peta untuk menggambarkan rute pelayaran dari bangsa Portugis, Spanyol, Inggris maupun Belanda. Karena saya juga jadi belajar perbedaan jalur mereka. Kemudian juga saya merasa pembelajaran sejarah itu jadi tidak membosankan kalau misalkan menggunakan cara yang efektif dan aktif. Ya, Terima kasih baik. Bapak. Ya, tepuk tangan untuk Siva ya. Baik, setelah kita belajar ya, sekarang untuk mengakhiri ya, tentunya ada post test ya. Silakan bisa disiapkan HP kalian, silakan diisi, di-scan seperti yang awal tadi.
Ya, silakan diisi ya. Tentunya tadi sudah mempelajari materinya, hasil post-testnya bisa menjadi acuan pemahaman kalian setelah mengikuti pembelajaran. Kalau tadi mungkin pretest kalian belum tahu ya apa jawaban yang benar ya atau tujuan pembelajaran ini ya. Oke, silakan diisi. Baik, sudah selesai ya? Sudah, ada yang belum? Sudah semua, baik. Oke, pertemuan kali ini kita sudah mempelajari tentang kedatangan bangsa-bangsa Eropa ya. Tentunya nanti di pertemuan berikutnya ya, kita akan mempelajari tentang ini. Apa ini? VOC ya. Ya, kedatangan bangsa Eropa yang terakhir adalah Belanda ya, dan Belanda itu tadi seperti yang sudah disampaikan oleh kelompok Belanda ya, itu menjadi awal kolonialisme yang panjang di negara kita ya, bahkan hampir berapa tahun? Ya, mungkin hitungannya sekitar 350 tahun ya, dan salah satu peran besarnya adalah kehadiran ini ya. Ini bukan merupakan sebuah militer, ini bukan merupakan sebuah negara ya, tapi apa?
perusahaan dagang ya. Nanti yang akan kita pelajari kenapa ini begitu kuat di wilayah kita ya. Salah satunya karena ada hak istimewa yang diberikan oleh Kerajaan Belanda terhadap perusahaan ini ya. Makanya kita dijajahnya padahal oleh perusahaan dagang ya, tapi seperti dijajah oleh sebuah negara maupun militer ya. Baik, ada pertanyaan sebelum diakhiri pertemuannya? Tidak ada? Kalau tidak ada, untuk mengakhiri pembelajaran, silakan ketua kelas bisa memimpin berdoa ya. Baik, untuk mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, sekian dari saya. Semoga pertemuan ini memberikan banyak manfaat dan pembelajaran bagi kita semua ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fer. Ya, sama-sama. Terima kasih semuanya. Sama-sama.